Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak. Waalaikumsalam, Ya. Pak. Ya, sama-sama, Mas. Saya Jamal Rosid ya, Pak. Ini dan teman saya Fatan Aska Pradana. Yang pertama, berterima kasih atas ketersediaan Bapak meluangkan waktunya untuk kepentingan kami. Lalu yang selanjutnya, saya ingin bertanya, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Baik, nama saya Rinaldi. Ya. Apalagi nih? Mungkin memperkenalkan Apa aja tentang nih? perusahaan yang sedang diambil Bapak saat ini. Oh, gitu. Ya, kalau dari pekerjaan ya, dari segi usaha, saya ada di bidang properti dan garment konveksi. Terus juga ngajar. Gitu, Mas. Di bidang properti itu termasuk real estate bukan ya, Pak? Ya, betul. Developer. Dan untuk proyek yang sudah dikerjakan itu sudah banyak, Pak? Maksudnya termasuk sudah perusahaan yang... Ini dari properti itu kita 2013 ya. Ya, 2012 sampai sekarang. Kalau ya sudah ada beberapa proyek lah. Sudah ada beberapa tempat ya. Sekarang lagi jalan 3 tempat. Kalau Bapak kan posisinya dari... Tugas mata kuliah apa sih, Mas? Kepemimpinan. Oh, kepemimpinan ya. Yang ngajar Pak Dodi? Iya, Pak Dodi. Oh ya. Oke. Terus? Kira-kira apa lagi? Kalau Bapak sendiri ini termasuk apa ya? Pendiri sama pemilik apa cuma CEO-nya saja, Pak? Kalau saya karena belum perusahaan besar ya, masih semua. Jadi pemilik iya, pendiri iya, direkturnya iya. Jadi kalau Bapak itu dapat inspirasi kalau mengembangkan real estate itu di Jogja itu bagaimana, Pak? Apa melihat peluang bisnisnya? Apa dari inspirasi dari mana gitu loh, Pak? Ya kalau inspirasi yang pasti ini ya. Kalau kita milih Jogja karena emang saya tinggalnya kan di Jogja, itu pertama. Nah, saya memulai bisnis properti itu berawal dulu ketika saya bekerja di perbankan. Ya, saya di perbankan itu saya banyak mempelajari, melihat bisnis-bisnis konsumen saya. Nah, salah satunya itu adalah di bidang properti. Nah, saya belajar waktu itu coba-coba juga dari awal gitu kan. Awalnya cuman jadi kayak semacam perantara agen ya, agen penjual rumah. Karena nasabah saya dulu banyak yang bisnisnya itu di bidang real estate. Akhirnya saya bantu jual. Nah, berawal dari situlah jual, bantu jual, uangnya terkumpul, coba-coba juga terjun sendiri karena semakin hari itu kan jadi tahu bisnisnya itu seperti apa sih gitu kan. Oh, ternyata bisnis properti itu ilmunya seperti ini. Iya, kita harus tahu permasalahan pertanahan, kita harus tahu masalah legalitas, kita harus tahu masalah pemborong material yang dibutuhkan. Nah, jadi sepanjangnya
waktu ya itu semakin tahu ilmu-ilmunya, kesalahan-kesalahan sebelumnya seperti apa, diperbaiki di kedepannya. Jadi berawal gitulah Mas. Ilmunya dapat karena berawal dulu waktu kerja di perbankan itu. Oh, kalau boleh tahu usaha sebelum menjadi CEO sekarang ini apa Pak usahanya? Saya kalau usaha udah coba macam-macam ya. Jadi sebelum dulu pernah saya bikin aplikasi sama teman-teman, aplikasi stok barang ini pergudangan gitu. Terus pernah juga main di ATK, alat tulis kantor. Jadi ya itu macam-macam bisnis ya gagal gitu kan. Nah, waktu terakhir saya tahun 2010-11 itulah saya coba belajar bisnis yang lain juga. Nah, ya salah satunya itu properti tadi. Karena ada hubungan dengan pekerjaan, gitu kan. Nah, setelah itu saya baru nambah lagi di bidang konveksi, di pembuatan pakaian-pakaian gitu. Ya. Ada lagi? Kalau untuk itu masalah terbesarnya kira-kira dalam menjalankan bisnis Bapak itu gimana Pak? Apa pencarian kliennya, apa pencarian tempatnya, apa gimana Pak? Sebetulnya masalah paling besar itu adalah di kitanya ya, di semangat kita. Kan namanya orang usaha pasti ada siklus naik turun ya. Ketika usaha lagi bagus-bagusnya, ketika usaha lagi sepi-sepinya. Nah, kadang masalah paling besar itu adalah melawan diri sendiri. Saya masih kuat nggak ya? Saya masih mampu nggak ya? Saya masih bisa bangkit nggak ya? Nah, justru pergolakan di diri itu tuh yang paling berat sebetulnya, karena itu intinya kan. Nah, kalau kita semangat, kalau kitanya mampu bangkit, ya yang lain itu bisa aja, gampang aja. Karena kalau masalah-masalah di bisnisnya sendiri, kita masih bisa, ketika kita tidak mampu ya kita bisa minta tolong ke orang lain gitu. Misalnya ada permasalahan hukum tanahnya gitu kan, ada legalitas tanahnya atau sertifikatnya yang nggak bisa kita proses. Nah ya udah kita minta tolong aja ke orang-orang yang ahli di bidang itu. Misalnya kalau misalnya penjualannya lagi seret ya kita nyari akal gimana caranya penjualannya bisa rame gitu kan, memanfaatkan media sosial sekarang atau memanfaatkan broker-broker gitu. Jadi bisa. Tapi yang paling penting itu sebetulnya malah terbesar itu tadi, berjuang melawan diri sendiri tadi. Karena rasa malasnya, rasa pengen mengibarkan bendera putih. Nah, itu yang biasanya titik kelemahan orang biasanya. Gitu. Kalau selama dalam menjalankan perusahaan ini pernah ada masalah dengan karyawan gitu Pak? Misalnya karyawan bermasalah gimana gitu? Oh, kalau itu pasti ada, pasti. Kita pasti akan mengalami yang namanya hubungan tidak baik ya dengan karyawan, dengan pegawai, itu tuh pasti. Siapapun yang berbisnis akan. Nah, banyak orang kadang dalam proses mengelola SDM itu mereka bisa jadi ugal-ugalan. Bisa jadi mereka karena merasa ini bisnis saya yang punya, jadi perhatiannya kurang gitu kan ke SDM. Tentunya SDM itu kan juga kunci paling penting ya. Kenapa? Kalau kita mendapatkan orang-orang yang bagus, bisnis kita akan cepat bagus. Kalau mendapatkan orang-orang yang kurang capable ya bisnis kita ya akan stuck gitu. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan SDM yang bagus kan itu yang perlu kita lakukan. Artinya apa?
ya kita mengwongke ya kan gitu, memanusiakan mereka. Apakah kita sudah memperhatikan kesejahteraan mereka, ya kan? Apakah mereka sudah kita perhatikan bagaimana menghargai mereka gitu. Masih banyak lagi lah ya. Jadi kalau SDM itu paling pentingnya di situ. Jadi bagaimana caranya kita membuat mereka betah bekerja sama kita. Kayak gitu, Mas. Kalau masalah itu Pak, pendapatan biaya itu Bapak nyari investor apa dari teman-teman apa gimana Pak? Ya, kalau biaya di awal-awal saya biaya sendiri. Sesuai ya, kalau biaya sendiri itu karena dulu kan awalnya mulainya sebagai apa? Sebagai broker ya, sebagai agen penjual. Nah, uang itulah yang saya kumpulkan sedikit-sedikit. Saya mulai belajar juga membangun sedikit-sedikit gitu. Nah, di awal itu modal sendiri yang bisa dibilang dikatakan modalnya mulai itu berapa itu bisa dibilang saya itu mulainya dari modal nol. Artinya seperti itu. Tapi karena pendapatan dari jasa menjualkan rumah orang, saya dapat, saya simpan. Nah, itu yang saya pakai untuk mulai belajar mendirikan bisnis properti. Itu pun enggak langsung berapa unit gitu, enggak, berawal dari cuman sebagai jasa untuk membangun atau awalnya. Nah, sudah membangun rumah orang beberapa, saya coba bangun, saya beli tanah, saya bangun sendiri, itu satu kafling awalnya, jadi 2, jadi 3 gitu. Jadi dari satu tempat jadi 2 tempat, 3, 4. Nah, dalam perjalanan pun kan nggak segampang itu ya. Pasti kita ada masalah tuh pasti. Nah, akan ada proses kita kekurangan dana. Nah, pada waktu itulah saya baru mulai memakai dana tambahan lewat perbankan. Nah, sekarang pada tahap sekarang ini saya sudah mulai pada tahap dana perbankan juga saya pakai, dan saya juga dengan investor juga ada. Jadi kerjasama untuk proyek tertentu saya kerja bareng gitu. Artinya ini proyek-proyek milik 2 orang, 3 orang. Kalau untuk masalah dengan klien pernah ada Pak? Kan biasanya ada klien yang bermasalah apa gimana itu Pak? Atau pernah kekurangan klien gitu Pak untuk pencariannya sulit apa gimana Pak? Klien ini maksudnya gimana nih? Konsumen atau Iya, apa? konsumen. Ya, kalau Ya, konsumen pasti ya, pasti ada lah. Karena kan ya bisnis itu kan nggak selalu mulus. Kadang ya kita juga susah, penjualannya juga susah gitu. Nah, dalam proses pun kadang juga sering bermasalah juga. Pasti ada, namanya kita bisnis itu ada. Kayak saya pernah ketika kita jual rumah itu, nah orangnya spek yang kita bangun itu tidak sesuai sama keinginan mereka. Mungkin kadang mereka menuntutnya terlalu perfeksionis, tapi dalam proses pembangunannya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, itulah kadang konsumen itu suka protes, Pak ini kenapa rumah saya kok gampang rusak misalnya, kok ada pekerjaan-pekerjaan yang kurang bagus, kurang rapi gitu. Nah, sebagai penjual kita, nah itu yang harus benar-benar kita perhatikan bagaimana kita memaintain gitu ya, tadinya komplain-komplain dari konsumen tadi. Ya, mau nggak mau ya kita selagi komplainnya itu memang sesuai dengan apa yang kita janjikan, ya kita laksanakan. Gitu. Jadi ya mau nggak mau, saya pernah kok dalam bangun itu, proses membangun itu jadi kecacatan ininya, hasil bangunannya. Ya akhirnya saya rombak lagi gitu. Rugi ya mau gimana lagi, karena itu bentuk
tanggung jawab kita ke konsumen, karena kalau konsumen kecewa itu kan juga kita juga yang rugi. Itu Mas. Untuk Kalau masalah dengan itu Pak, kan dengan investor ya Pak, pernah apa? Kalau beda keputusan dengan ada apa itu Pak? Board of directornya Pak. Ya kalau sama investor beda keputusan sih saya belum, karena apa? Karena memang modelnya itu kita di awal sudah ada perjanjian ya, di mana wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing itu di mana, itu penting. Kalaupun kadang di tengah jalan itu berselisih paham, ya kita balikin lagi perjanjian awal kita seperti apa. Itu. Jadi itu penting banget kita memahami investor itu, karena kita kan nggak asal terima-terima orang, jadi kita harus tahu dulu batasan masing-masing investor itu seperti apa. Nanti jangan di perjalanan nanti malah tumpang tindih, ya kan? Investor dia cuma sebagai penyandang dana, dia tidak boleh ikut urusan operasional, dia ikut. Nah, itu kan akan awal dari kekacauan seperti itu. Nah, jadi itu penting sih model-model yang seperti itu untuk ini. Ya, kalau saya dulu sekali pernah sih awal-awal mulai berbisnis itu pernah. Akhirnya ya udah pecah kongsi jadinya. Ujung-ujungnya seperti itu. Pecah kongsi, ya kenapa? Ada kesalahpahaman. Tapi kan kita belajar terus, oh ternyata dalam proses berbisnis itu kita tidak boleh menggampangkan mitra tadi ya. Jadi jangan sampai misalnya nih Mas Jamal nih sama Mas Fatan nih berteman berdua bikin bisnis, yuk kita bikin bisnis. Berawal dari konsep, oh kita temenan aja gitu. Nah itu biasanya kemungkinan besar bermasalahnya di masa depan itu sering. Kenapa? Karena ketidakjelasan aturan mainnya. Aturan main yang dibuat itu nggak jelas, karena cuma berdasarkan kayak kita teman. Gitu. Padahal dalam perjalanan kita kan nggak pernah tahu. Mas Fatan sama Mas Jamal ini ternyata bisnis yang dijalanin berdua sukses. Ya kan? Maju. Berkembang. Nah, akhirnya kan satu sama lainnya merasa ini saya yang punya pengaruh harus lebih besar, nah kan? Mas Fatan bilangnya, oh saya yang harus punya pengaruh di sini paling besar. Jamal juga bilang saya yang paling besar. Nah itu jadinya. Ada ujung-ujungnya adalah pecah kongsi. Penting Mas. Gitu Mas. Kalau masalah dengan saingan ada Pak, misalnya dengan kan itu real estate kan tanah, misalnya kalau perebutan lahan tanah apa perebutan klien itu ada Pak? Ya kalau persaingan hal yang wajar, bisnis apa sekarang nggak ada persaingan, ya kan? Iya. Pastilah, apalagi kalau untuk bisnis-bisnis kayak saya kan belum bisnis besar. Jadi mau nggak mau pasti saingan itu pasti ada. Tapi ya justru sebetulnya kita kan belajarnya dari pesaing. Oh, sana produknya bisa rame, kenapa ya? Kita cek, kan? Oh, ternyata dia konsepnya bagus. Produknya bagus, harganya juga terjangkau misalnya. Ya, itu pelajaran buat kita gitu. Karena tidak persaingan yang sampai apa itu kan juga enggak. Biasanya itu pemain-pemain besar. Kalau pemain kecil enggak sampai yang parah banget sih ya. Karena kita juga masih kesulitan dalam segi finansialnya gitu. Gitu Mas. Yeah. Oh, Pak. Semisal nih semisal ya, mama jangan sampai terjadi lah. Semisal bisnis Bapak ini terjadi apa ya? Seperti penurunan apa ya? Perusahaan gitu. Apa ya, intinya jatuh gitu lah Pak. Nah, itu semisal Bapak itu di titik itu
Bapak itu mau menunggu sampai sukses apa beralih ke bisnis yang lainnya, Pak? Nah, itu yang paling penting itu tadi yang saya bilang tadi, bahwa paling penting itu kita berjuang tuh melawan diri kita sendiri. Ya, banyak orang itu ketika dia jatuh, dia berganti bisnis yang lain, ya, atau akhirnya dia berpikiran kayaknya saya nggak cocok berbisnis nih, saya cocoknya jadi pegawai aja. Nah, itu banyak orang yang berpikiran kayak gitu. Nah, kalau untuk sebagai seorang pebisnis, mental itu yang harus kita hilangkan, ya, pantang menyerah itu. Jadi harus punya prinsip kalau ketika saya jatuh, bagaimana caranya saya harus bangkit lagi, ya. Ya, selagi saya hidup itu ya nggak ada kata menyerah, nggak ada kata kalah, nggak ada kata rugi. Tapi itu adalah proses atau apa ya, bagian dari kita untuk tumbuh. Karena prinsipnya orang berbisnis itu nggak akan mungkin dia akan terus naik. Ada kalanya kita tuh turun, ya kan? Ada kadang kita di atas, ada kadang kita di bawah. Itu adalah proses yang harus suka tidak suka kita lewatin. Permasalahannya adalah siap nggak kita ketika kita di bawah, ya kan? Kebanyakan orang nggak siap, akhirnya menganggap, oh saya bisnis ini nggak cocok, saya harus ganti bisnis yang lain, atau saya nggak cocok jadi pebisnis, saya cocoknya jadi pegawai. Nah itu. Jadi kalau untuk mau jadi seorang pebisnis gitu Mas, ya harus punya mental tangguh tadi. Prinsipnya ketika kita jatuh, bangkit lagi, ya nggak ada kata menyerah, itu nggak ada. Ayo bangkit lagi. Menambah bisnis nggak apa-apa, tapi kalau misalnya tanamkan dalam diri apa yang sudah dibuat tuh harus tetap dipertahankan, jangan sampai dikurangkan gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa ya, tips dan trik Bapak sampai ke titik ini apa ya? Dan seperti apa ya, kebiasaan Bapak mungkin atau apa ya, bisa sampai ke sukses titik ini, apa saja Pak yang dilakukan oleh Bapak? Ya kalau tips dan trik itu, kalau tips itu kadang gini Mas, kadang orang itu bisa eksis, bisa sukses karena itu bagian dari cara mereka untuk mempertahankan diri, untuk tetap eksis lah. Karena apa? Kadang itu kan sebuah tuntutan bahwa saya harus hidup lebih sukses, ya. Kalau pakai kalian masih muda-muda, pasti punya pengalaman-pengalaman semasa kecil atau sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalnya punya pengalaman-pengalaman pahit, misalnya gini, secara ekonomi orang tua tidak mampu, ya kan? Nah, mau kuliah di kampus bagus susah, ya kan? Mau kuliah aja susah misalnya. Nah, hal-hal atau misalnya gini, saya aja mau kuliah mati-matian cari duitnya, susahnya setengah mati, gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu yang harus ditanamkan dalam diri kita bahwa saya nggak mau hidup saya seperti ini terus, ya. Saya harus bangkit, saya harus lebih hebat dari sekarang, ya. Saya nggak mau seperti ini terus, saya harus bisa membahagiakan orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, gitu. Nah, semangat itu yang paling penting harus kita jaga di masa-masa depan. Nah, kayak kalian cari apa faktor yang bisa menyemangati kalian untuk bangkit, ya. Kita flashback lagi ke dalam diri kita, kapan kondisi-kondisi kita terpuruk yang sehingga kita tuh mampu untuk bangkit. Banyak hal orang bangkit karena ada kejadian-kejadian dalam hidupnya. Misal gini, kita dicap bodoh, ya kan? Dari SD, SMP, SMA kita dicap bodoh terus. Nah, kita jadinya nggak dihargai sama teman-teman. Nah, jadikan itu titik balik bahwa kita itu sebetulnya mampu untuk pintar, ya. Dia nggak mau lagi dicap bodoh,
kita akan buktikan ke orang bahwa kita ini sebetulnya pintar. Nah, selama ini karena kita malas aja. Nah, jadikan itu titik balik ya ke dalam diri kita sehingga kita bangkit, ada niat untuk sukses. Sama di bisnis juga seperti itu, ya. Kadang seorang pebisnis itu dia tidak lagi melihat dirinya. Ketika seorang pebisnis itu malas, dia bukan memikirin dirinya. Dia yang kebayang apa? Oh, kalau saya malas, keluarga saya gimana? Ya kan? Anak istri bagaimana? Makan apa? Saya membiayai mereka seperti apa? Nanti mereka hidup susah. Itu bisa jadi pegawai saya gimana? Kalau saya malas-malasan, nanti pegawai saya bisa di PHK. Mereka nggak dapat kerjaan. Mereka akan kebingungan. Gimana kalau mereka juga punya keluarga? Nah, itu penting bahwa kita berbisnis itu bukan hanya untuk diri kita, tapi ada orang lain juga yang terlibat. Sehingga kita juga harus bertanggung jawab bagaimana orang lain itu tetap hidup. Gitu. Jadi itu perlu ditanamkan. Jadi ketika itu sudah ditanamkan, ya kesulitan-kesulitan yang kita temui di sepanjang jalan kita berbisnis, itu kita akan bisa laluin. Karena nggak ada bisnis yang tidak sulit. Ya, pasti ada bisnis yang sulit, bisnis yang menguras energi kita, pemikiran kita, otak kita. Ya, kita akan berkonflik dengan banyak hal, banyak faktor, banyak orang. Ya, itu pasti terjadi. Tapi ketika kita balik lagi bahwa ada tujuan yang harus kita capai, ada amanah atau beban yang kita pikul, ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan, ya insya Allah biasanya kita akan jauh lebih baik. Gitu, Mas. Mas Jamal, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas siapa? Jongkok. Mas Jamal, Pak. Oh, Mas Jamal. Kalau dulu itu Bapak kan apa mulai bisnis karena apa Pak? Apa karena misalnya kan pernah kerja jadi apa pekerja kantor atau belum Pak? Oh iya, saya dulu background-nya dari memutuskan bank. pindah ke bisnis kenapa itu loh Pak? Ya, saya dulu kerja di bank hampir 8 tahun ya. Nah, 8 tahunan lah. Ya karena ya kalau kita jadi pegawai gaji berapa gitu kan, kita terima bulanan gitu, itu awalnya. Terus saya juga berpandangan karena dulu saya kerja di bank, banyak nasabah saya yang mereka punya bisnis, mereka semakin sukses. Saya berpandangan saya membuat orang lain bisa jadi lebih kaya, tapi saya sendiri cuma segini-segini aja. Nah, berawal dari kayak gitu, Mas. Jadi saya harus lebih baik lagi. Nah, sehingga mau nggak mau kita jadi untuk berubah gitu. Dan kalau kita jadi karyawan, kan belum tentu kita selamanya jadi karyawan, apalagi di perusahaan swasta ya kan. Selagi tenaga kita dipakai ya udah, tapi kalau tenaga kita udah nggak dibutuhin, udah kita dibuang gitu. Jadi kita tuh sudah harus memikirkan jauh ke depan gitu. Kita kan nggak mungkin hidupnya gitu-gitu terus. Kalau bisa ya besok kita lebih baik lagi. Dan mungkin karena udah pengalaman juga, background keluarga juga orang usaha semua gitu. Jadi mau nggak mau mental jiwa bisnisnya tuh ada gitu Mas. Dan satu hal lagi saya juga bukan tipikal orang yang terikat, masuk pagi pulang sore itu tuh saya nggak terlalu suka gitu. Jadi saya tipikal emang yang bebas. Saya mengatur diri saya sendiri, saya tidak suka terlalu terikat. Seperti itu. Gimana? Ada yang lain? Mungkin sudah cukup Pak dari Jurusannya kami. apa sih? Dalam Prodinya apa? dan prodinya Informatika. Informatika. Ya. Oh, semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5 ya. Oke. Ada yang lain? Mas Jamal? Cukup sih Pak dari kami. Cukup. Ya kalau ada nanti ya lewat WA aja nggak apa-apa, telepon aja juga nggak apa-apa. Siapa? Ya. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya.
Semoga sukses selalu Pak bisnisnya Pak. Amin, amin. Sukses ya, semangat. Ya, Ya, Pak. Makasih Pak. oke. Ya, makasih. Makasih Pak. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.